Oke, di sini dengan Ihsan Syari Hakim, kelas 11.1. Ini dengan siapa? Raihan Andiar Saputra IPS 3. Oke. Nah, saya mau nanya nih. Apa kamu tahu apa itu sampah? Sampah itu yang pasti itu dia sisa dari sisa dari suatu barang. Kalau udah nggak bisa digunain lagi. Oke. Apa kamu tahu bedanya sampah organik dan non organik? Kalau organik itu yang bisa gampang terurai, kalau anorganik itu sulit diurai. Oke. Habis itu apa yang kakak lakukan kalau melihat sampah berserakan? Kalau ngeliat sampah berserakan, kalau sesuai kesadaran pasti ya dibersihin lah, dibuang ke sampah. Ke tempat sampah. Oke. Habis itu menurut kakak nih jujur ya, bagaimana kondisi yang kamu lihat tentang sampah di sekolah ini? Ini kalau misalnya sesuai waktu nggak apa-apa, bisa kan? Boleh dijelasin? Kalau waktu kalau masih pagi mungkin masih rapi, tapi ntar kalau udah mulai pulang sekolah mulai berantakan. Jadi tergantung juga sih, emang kesadaran anak-anak di sekolah masih kurang sadar, jadinya kalau udah mulai pulang sekolah sampahnya biasanya numpuk berserakan gimana. Oke. Menurut kakak nih, cara terbaik untuk mengurangi sampah untuk di sekolah itu gimana, dan kita bisa lihat masih sering menumpuk tidak? Kalau soal kebersihan sampah itu kan balik lagi kan pasti masalah kesadaran ya. Kalau masalah kesadaran menurut saya ya pasti harus ada sosialisasinya tentang gimana sih cara ngebedain sampah organik sama organik gitu, organik sama anorganik gitu misalnya. Pokoknya intinya harus ada pengayoman. Oke, sekian, terima kasih. Oke, jadi sini saya dengan narasumbernya, dengan Pak siapa Pak? Pak Rizky. Sudah berapa lama Pak di Sky ini Pak? Sudah hampir 3 tahun di Iya, Pak. Sky One. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya Pak. Oke. Nah, menurut Bapak, sampah kertas yang telah digunakan oleh siswa berakhir di mana Pak? Beberapa guru jika kertasnya itu maksudnya adalah tugas ataupun ulangan harian, itu dikembalikan lagi ke siswanya supaya bentuk evaluasi dan bentuk pembelajaran untuk selanjutnya. Beberapa yang lainnya kalaupun dipegang sama guru kemudian diolah lagi bisa ke pengepul sampahnya, nanti akan dikelola di tempat pengumpulan sampahnya gitu. Jadi tidak dibuang serta-merta gitu aja. Oke. Pertanyaan kedua Pak, upaya apa yang bisa dilakukan mengenai kertas agar kertas yang telah digunakan tidak menjadi sampah? Pengelolaan yang baik itu harusnya ada gitu, dan beberapa program sekolah itu akan mulai diadakan untuk pengelompokan sampah organik, sampah anorganik. Nah, nanti pengelolaan yang tepatnya nanti akan dikirim ke tempat pengumpulan sampahnya atau TPS-nya gitu. Ya, memang sekolah belum memiliki pengelolaan sampah secara sendiri gitu. Oh, jadi belum ada program ya Pak? Belum ada program untuk pengelolaan sampah secara mandiri di sekolah. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana cara Bapak berpartisipasi mengelola sampah di lingkungan sekolah? Ya, caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah juga pada tempatnya. Kemudian jika memang dirasa ada sampah-sampah yang cukup berbahaya gitu, punya zat-zat yang berbahaya seperti sampah-sampah yang mengandung zat kimia dan sebagainya, itu memang harus punya treatment khusus lagi gitu. Jadi untuk pengelolaan sampah secara mandiri pribadi masing-masing maksudnya ya kita harus mengetahui dulu juga sih gitu, tipe sampah yang akan kita buang itu yang seperti apa. Terus menurut Bapak, menanam tanaman sudah cukup untuk penghijauan Pak di sekolah? Belum, harus didukung dengan membuang sampah pada tempatnya juga. Karena kalau misalnya hanya fokus pada tanaman hijau, tanamannya banyak nih, tumbuh asri, hijau, rindang. Tapi kalau sampahnya masih berserakan di mana-mana juga nggak akan bagus gitu. Jadi harus didukung juga tentang treatment atau pengelolaan sampahnya itu juga. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir mengenai sampah. Mengenai sampah radioaktif nih Pak, seperti bekas lampu, itu bagaimana cara yang efektif untuk menanganinya Pak? Ya tadi harus ada pengelolaan sampah dengan pengelompokan sampah yang tepat, yang berbahaya, yang tidak berbahaya, yang alami gitu, organik dan anorganik. Ya terus kemudian setelah dikumpulkan menjadi satu sesuai dengan kategorinya, baru nanti akan dikirim ke TPS-nya masing-masing. Nah di TPS-nya itulah yang harusnya punya
mungkin punya alat atau punya teknologi yang kemudian bisa tepat dalam hal pengelolaannya gitu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apa contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengelola tanaman penghijauan di lingkungan sekolah? Di mata pelajaran PKWU atau kewirausahaan itu yang saya sudah tahu itu sudah mulai dicanangkan untuk salah satu materinya adalah melakukan penanaman tumbuhan hijau. Biologi juga kalau nggak salah juga ada kayak gitu. Makanya kita punya mini garden gitulah. Gitu. Nah itu juga salah satu upaya sekolah untuk melakukan program penghijauan gitu. Itu menurut Bapak, apakah sekolah masih memerlukan penghijauan atau kayak belum perlu untuk sekarang dan apa alasannya? Perlu, karena kita juga harus mendukung tentang pemanasan global. Kita mengurangi pemanasan global salah satunya dengan menanam tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian supaya lingkungan sekolah juga jauh lebih asri, jauh lebih sejuk dan rindang gitu. Jadi perlu. Yang selanjutnya, menurut Bapak, sistem kantin untuk mengubah plastik menjadi kardus itu hal yang efektif atau bukan? Terus kenapa Pak? Kalau ditinjau dari masalah kesehatan sudah efektif, tapi kalau ditinjau dari masalah kebersihan, ini poin yang berbeda. Bukan tentang plastik ataupun kardusnya, tapi tentang cara kita memberikan treatment kepada sampah-sampah tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya perubahan dari plastik kemudian ke kotak kardus dan semacamnya atau kertas, ya harus tetap membuang sampah pada tempatnya gitu. Tapi kalau dari segi kesehatan memang ya ada perbaikan gitu. Baik Pak. Jadi apa kira-kira sekolah memiliki teknologi untuk mengelola sampah atau tidak ada? Untuk sekarang belum. Kita belum punya pengelolaan sampah secara mandiri, apalagi berkaitan dengan teknologi. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengelola sampah kita secara sendiri, secara mandiri, secara tepat juga, supaya juga bisa memberikan atau bersumbangsih terhadap lingkungan yang bersih dan juga aman serta nyaman ditinggali oleh seluruh warga sekolah. Oke, baik Pak. Yang terakhir, menurut Bapak, apakah ada sampah yang bermanfaat untuk siswa, baik siswa maupun guru? Pasti ada, karena beberapa guru juga pun dari sampah-sampah plastik seperti botol dan sebagainya itu dipergunakan kembali untuk mungkin bahan-bahan praktik, ya, jadi untuk bahan praktikum gitu, entah bikin apa seperti fisika, ada yang bikin roket atau bikin apa, itu menggunakan sampah-sampah botol plastik dari yang siswa atau warga sekolah sudah pakai gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Trostiana. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu adik kelas saya. Dengan siapa? Nacha Nindya Vega dari kelas 1010. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi kalau tentang mengenai sampah, apa yang kamu tahu kalau tentang sampah? Jadi sampah itu bisa dideskripsikan sebagai sisa-sisa dari suatu barang. Itu sih ya yang saya tahu dari konsep sampah. Atau buangan-buangan dari suatu proses. Oke. Selanjutnya masuk pertanyaan kedua. Kamu tahu nggak sampah organik sama sampah anorganik itu bedanya apa? Jadi menurut pengetahuan saya, sampah organik itu berasal dari barang-barang yang maksudnya dari alam gitu, seperti sampah dari dapur kayak misalnya kulit buah atau semacam itu, dan biasanya bisa terurai kalau misalnya dibuang ke tanah ya. Kalau sampah anorganik itu biasanya barang sintetis seperti plastik, dan itu sulit diurai kalau misalnya kita timbun di tanah. Oh, gitu. Oke, yang ketiga, apa kira-kira kalau kamu lihat sampah berserakan gitu, yang kamu lakukan itu apa? Kalau saya sendiri sih, kalau misalnya ada di daerah saya dan itu mengganggu kegiatan pembelajaran saya, mengganggu konsentrasi saya akan merapikannya. Dan juga kalau misalnya emang
sangatlah berserakan dan tidak rapi gitu. Itu saya akan rapihkan, apalagi kalau misalnya hari itu jadwal piket saya. Kalau nih kamu secara jujur ngelihat kondisi sampah di sekolah ini tuh gimana? Kondisinya kalau di lingkungan luar sih nggak terlalu parah sih ya. Tapi menurut saya tuh yang di dalam kelas itu memang anak-anak di sini tuh yang duduk di belakang tuh suka membuang sampah sembarangan seperti di kolong meja atau di lantai, dan mereka itu kadang-kadang tidak pernah membuang sampah di tempat yang seharusnya ya. Jadi kalau piket itu jadi bikin tugasnya lebih rumit. Oke, sekian aja sih buat Nasya. Makasih banyak ya Nasya. Iya, sama-sama. Oke, lalu ke narasumber yang kedua dengan Muhammad Fajar Syukur dari kelas 10-10. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Kamu nih pernah daur ulang sampah nggak? Jadi itu sebetulnya saya itu sering banget mendaur ulang sampah seperti botol plastik karena saya pakai untuk digunakan kembali sebagai tempat minum saya, seperti botol aqua, air mineral dan lain-lain. Selain itu sih saya juga menggunakan beberapa kresek plastik sebagai tempat sampah di rumah saya. Jadi pas digunakan kembali, jadi lebih ada manfaatnya dan ada gunanya. Oke, baik. Oke, ke pertanyaan kedua, apa yang kamu tahu kalau buang sampah sembarangan itu penting untuk tidak dilakukan? Jadi menurut saya tuh kalau misalnya sampah itu sembarang dibuang, pasti itu akan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak sesuai untuk para misalnya di lingkungan sekolah, pasti siswa-siswi itu tidak nyaman belajar karena kotor dan banyak sampah. Dan juga itu banyak dampak negatifnya seperti membawa penyakit, dan misalnya contoh yang paling sering dicontohkan yaitu adanya sarang nyamuk bergerak sampah seperti yang di kolong meja dan di lingkungan lainnya. Oke. Terus kamu nih pernah ngajak teman atau orang sekitar untuk peduli dengan masalah sampah ini nggak? Sebetulnya saya sih juga suka mengajak teman-teman saya untuk membuang sampah pada tempatnya karena saya itu tidak suka melihat misalnya kelas saya itu kotor. Jadi semisal piket, saya juga menyuruh mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, nyapu dengan benar, terus juga merapikan, pokoknya merapikan kelas ini dengan benar juga. Jadi kelas kalian tuh yang piket teratur gitu ya? Ya, saya itu salah satu penanggung jawab kebersihannya. Oh gitu, bagus berarti. Kamu nih sering pakai sampah plastik nggak? Sepertinya tuh sampah plastik emang lebih sering digunakan di masyarakat kita sekarang karena tidak ada opsi lainnya. Karena menurut yang lain ya, plastik itu gampang digunakan dan gampang dibuat, tetapi masalahnya sampah plastik itu susah diuraikan. Sampai katanya untuk sampah plastik itu untuk terurai itu membutuhkan beberapa ratusan tahun. Oke. Terus menurut kamu sendiri, apakah ada cara untuk murid mendukung program pengelolaan sampah di sekolah? Menurut saya sih untuk murid siswa-siswi SMA kelas 1 untuk mengelola sampah itu adalah common sense. Jadi kayak kamu tuh itu tuh wajib dilakukan. Membuang sampah sembarangan itu bukan sebuah opsi tapi harus diberhentikan. Jadi untuk mengelola sampah dengan benar kita tuh harus menerapkan buang sampah pada tempatnya dan tidak lagi membuang sampah sembarangan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, baik dan sehat. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Fajar.